Selamat siang semuanya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari gabungan kelompok 1 dan kelompok 9 ingin mengerjakan proyek mata kuliah bela negara untuk memenuhi UAS. Sebelumnya, perkenalkan. Saya Dila Aristini Rahayu dengan NIM akhir 136. Saya Isma Syafitri Aulia dengan NIM akhir 144. Saya Anissa Rastariningsi dengan NIM akhir 148. Saya Helsina Zila dengan NIM akhir 156. Saya Dewi Purba dengan NIM akhir 160. Saya Sekarita Pramaswari dengan NIM akhir 168. Saya Kuliah Estella Esperanza dengan NIM akhir 174. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Minyak bekas pakai atau yang biasa kita sebut minyak jelantah ini sering sekali dibuang begitu saja. Sebagai anak kos, masak indomie atau gorengan sudah jadi rutinitas harian. Tapi minyak bekasnya sering dibuang begitu saja ke saluran air. Padahal, minyak jelantah yang dibuang sembarangan bisa menyumbat saluran air dan mencemari lingkungan sekitar kita. Melalui penyuluhan ini, kami ingin menunjukkan bahwa limbah dapur ini sebenarnya bisa diubah menjadi sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Langkah pertama kami adalah mengumpulkan minyak jelantah dari teman-teman kos di sekitar lingkungan ini. Minyak yang biasanya akan dibuang ke saluran air, sekarang dikumpulkan satu persatu dari beberapa kamar kos yang bersedia membantu. Yang awalnya cuma dianggap sampah dapur, sekarang ternyata bisa jadi sesuatu yang lebih berguna dan memiliki nilai jual. Sebagai bagian dari edukasi ini, kami akan mempraktikkan secara langsung bagaimana cara mengolah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Oke teman-teman, jadi bahan-bahan yang kita butuhkan itu, yang pertama itu ada minyak goreng, minyak jelantah yang sudah disaring bersih. Nah, ini merupakan bahan utamanya. Yang kedua itu ada stearin sebagai pengeras. Nah, nanti perbandingan dengan minyaknya itu 1:1. Terus kemudian itu ada yang ketiga ada sumbu lilin. Terus yang keempat itu ada cetakan bekas. Nah, ini bisa pakai gelas bekas kaleng atau silikon. Untuk langkah pertama, kita memasukkan minyak jelantah ke dalam saringan untuk memisahkan kotorannya. Untuk langkah selanjutnya, kita memasukkan stearik asid. Tujuannya itu agar lilin bisa menjadi keras. Lalu diaduk pelan-pelan. Dimasukkan secara bertahap. Kakaknya bisa mencoba untuk masukkan. Untuk langkah selanjutnya, masukkan essential oil ke dalam minyak yang sudah dicampur dengan stearik acid supaya saat menjadi lilin itu ada aroma wangi. Lalu diaduk. Oke, selanjutnya kita bagi minyaknya menjadi dua untuk diberi pewarna.
Oke, selanjutnya yang pertama kita beri warna biru. Lalu kita aduk. Selanjutnya, beri hiasan pada wadah beling yang telah disiapkan, lalu masukkan juga sumbu lilin dan juga air. Selanjutnya, masukkan campuran cairan yang sudah diberi warna ke dalam wadah beling tersebut. Selanjutnya, berikan pewarna pada campuran kedua yang sudah dipisahkan. Halo Kak, izin untuk mewawancarai terkait kegiatan tadi ya Kak. Boleh perkenalan nama dan kosnya di mana? Saya Nafi, untuk kos saya di Wisma Putri Jember Mana. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya. Sehari-hari bagaimana kakak biasanya mengelola minyak goreng bekas setelah memasak? Nah, kalau akhirnya dibuang, kemana biasanya minyak jelantah itu dibuang? Biasanya saya pakai dulu beberapa kali, terus nanti kalau udah berwarna atau udah hitam, saya langsung buang ke got atau dicampur sama sampah plastik. Oke, yang kedua, bagaimana kesan kakak setelah melihat minyak jelantah tadi diolah menjadi lilin aromaterapi? Jujur saya nggak nyangka karena saya kira minyak jelantah itu cuma di sampah, tapi ternyata bisa dimanfaatkan lagi dan bahkan bisa mengeluarkan wangi. Oke, baik. Menurut kakak nih, apa manfaat kegiatan semacam ini bagi lingkungan kos ke depannya? Manfaatnya mungkin lebih banyak ya. Mungkin bisa jadi gotnya nggak terjebak lagi, terus lingkungannya lebih bersih, dan teman-teman kos jadi lebih sadar kalau minyak itu nggak cuma dari sampah tapi bisa dimanfaatkan lagi. Oke, baik. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Nur. Saya pemilik kos Wisma Putri Jember Mana. Baik, langsung saja kita mulai tuh pertanyaannya. Yang pertama, untuk sehari-hari bagaimana Ibu biasanya mengelola minyak goreng bekas setelah masak? Kalau akhirnya dibuang, kemana biasanya minyak jelantah itu dibuang? Biasanya kalau saya itu kalau minyak bekas goreng tuh biasanya sudah hitam ya. Jadi saya kumpulkan tuh di botol. Nanti kita kirim ke biasanya ada bank sampah itu atau pengepul. Nanti biasanya mereka yang mengolah. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana kesan Ibu setelah melihat minyak jelantah tadi diolah menjadi lilin aromaterapi? Oh iya benar Mbak. Jadi di sini tuh biasanya untuk pengolahannya untuk lilin aromaterapi. Menurut saya sih bagus sekali ya, karena dari kita kan kita memberikan minyak jelantah tersebut. Nah dari pengepul atau dari bank sampah dibikin lilin aromaterapi. Nah nanti bisa kita nikmati sendiri untuk lilinnya. Jadinya untuk limbah tersebut tidak terbuang sia-sia. Menurut Ibu, apa manfaat kegiatan semacam ini bagi lingkungan kos ke depannya? Menurut saya sangat setuju Mbak. Karena kalau kita minyak jelantah itu dibuang ke saluran, itu nanti akan tersumbat. Nah, ujung-ujungnya nanti lingkungan kita akan banjir dan tercemar juga kan. Jadi lebih baik untuk program seperti ini terus ditingkatkan di daerah-daerah seperti para penduduk seperti ini Mbak. Baik, sekian tadi wawancara kami. Terima kasih. Demikian video proyek bela negara kami. Jika banyak salah mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.